Hebat, masih semangat semua. Pada kesempatan hari ini saya mengajak Bapak Ibu sekalian duduk di sini untuk kita atau saya berbagi sedikit pengalaman mengenai pemahaman materi yang sudah saya dapatkan pada pendidikan guru penggerak, yaitu tentang konsep-konsep inti dari budaya positif. Jadi sebelumnya itu saya perkenalkan sedikit. Saya Maria Trasidus Loin, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMA Negeri 2 Manung, Kabupaten Timur Tengah. Yang pertama itu adalah saya ingin berbagi sedikit tentang materi yang sudah kami dapatkan selama ini. Kegiatan itu sudah berjalan selama kurang lebih hampir 3 bulan. Materi yang sudah kami dapatkan itu yang pertama tentang filosofi pendidikan pelajar dewasa. Bagaimana pendidikan itu harus berpihak kepada anak, kepada murid. Atau berhamba, kita berhamba kepada murid. Berhamba itu bukan berhamba yang bagaimana, tetapi berhamba salah satu itu adalah masuk kelas tepat waktu, itu kita berhamba. Lalu membuat pembelajaran itu harus menyenangkan di dalam kelas. Menyenangkan itu dengan kita menyiapkan pembelajaran atau kita menciptakan pembelajaran, suasana pembelajaran yang menyenangkan sehingga anak itu tidak bosan untuk mengikuti pembelajaran yang kita sampaikan. Kita berinovasi, dituntut untuk kita seorang guru itu harus berinovasi. Jadi yang kedua itu adalah kami sudah belajar tentang peran dan nilai-nilai seorang guru. Nilai-nilai seorang guru itu yang pertama itu ada mandiri, kreatif, inovatif. Itu peran kita sebagai seorang guru. Lalu yang ketiga itu tentang visi sekolah. Visi sekolah itu yang kali lalu kami sudah dengan beberapa teman termasuk Bapak Kepala, Bapak Oktaf dan beberapa teman kami sudah sosialisasi tentang visi, menyelaraskan visi yang kami buat dengan visi sekolah. Apakah visi itu sudah berpihak pada murid atau belum? Ternyata visi kita itu sudah berpihak pada murid, maka kami hanya selaraskan saja untuk bagaimana nanti kita kembangkan di sekolah. Lalu yang keempat itu tentang budaya positif. Budaya positif di sini nanti ada beberapa konsep inti yang harus diketahui oleh kita semua. Jadi inti dari budaya positif itu yang pertama itu adalah perubahan paradigma belajar. Perubahan paradigma belajar. Jadi perubahan di zaman kolonial dengan zaman sekarang. Lalu yang kedua itu adalah disiplin positif. Disiplin positif ini yang kita sudah terapkan itu adalah tentang budaya 5S yang selama ini kita sudah terapkan, yaitu datang itu harus senyum, salam, sapa, sopan dan santun. Lalu yang ketiga itu adalah kebutuhan dasar dari manusia. Keempat itu adalah motivasi perilaku manusia. Yang berikut itu adalah posisi kontrol. Lalu yang berikut keyakinan kelas, dan yang terakhir itu adalah tentang segitiga restitusi. Ini yang perlu kita pahami sebagai seorang guru. Sehingga di saat kita memberikan hukuman atau penghargaan kepada siswa, ternyata penghargaan itu juga sebenarnya berdampak negatif terhadap anak. Yang kita memberikan reward atau punishment, hukuman, itu sebenarnya berdampak negatif pada anak. Hanya kita tidak tahu. Kita pikir kalau kita memberikan penghargaan itu nanti anak, ternyata tidak. Baik, ini perubahan paradigma belajar. Paradigma di sini artinya bahwa pendidikan pada zaman kolonial Belanda itu rakyat hanya diajarkan tentang berhitung, tentang menulis dan membaca seadanya dan untuk kepentingan kolonial. Jadi
Yang kalau kita terapkan dari dulu, yang kita buat itu adalah bahwa kita pergi masuk itu kita hanya membaca, terus suruh anak tulis. Sementara pendidikan paradigma baru yang dituntut sekarang itu adalah pendidikan itu yang berpusat pada murid untuk mencapai kebahagiaan. Kebahagiaan murid itu sendiri, kebahagiaan di mana? Kebahagiaan lahir dan batin yang setinggi-tingginya. Ini berdasarkan filosofi dari pengajar bahwa anak itu selalu bahagia. Perubahan dari dulu yang kita pembelajaran yang konvensional itu kita yang omong, olah anak datang isi saya, ternyata tidak sama. Dituntut bahwa model pembelajaran yang kita gunakan itu harus inovatif, kreatif, melibatkan seluruh siswa di dalam kelas untuk aktif dalam pembelajaran. Itu yang diharapkan sekarang. Jadi kita seorang guru itu di sini pendidikan paradigma baru itu adalah pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Nilai-nilai Pancasila yang sekarang itu adalah yang kita sudah tahu itu adalah yang pertama berkebinekaan global, yang kedua ada mandiri, ada inovatif, kreatif. Jadi bagaimana kita harus menerapkan itu semua sesuai dengan kompetensi kita. Lalu yang berikut itu adalah pembelajaran paradigma baru, memastikan praktik pembelajaran yang berpusat pada murid, yang mana setiap murid itu belajar sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi ini saya kasih contoh gambar ini kalau di dalam kelas, misalkan kami seperti pembelajaran kimia itu, ini waktu itu saya kasih di kelas 12 itu kan tentang sifat koligatif larutan itu ada berapa pokok materi itu saya bagi dalam beberapa kelompok. Jadi mereka sendiri mencari materi, mereka sendiri mencari PowerPoint prakteknya. Ternyata anak-anak itu kalau kita memberikan kesempatan kepada mereka, malah mereka lebih hebat dari kita seorang guru. Mereka menyiapkan itu secara baik. Hanya karena itu kita selama ini kita berpikir bahwa kita yang tahu segalanya. Mereka tidak tahu. Ternyata kalau kasih kesempatan, mereka lebih tahu segalanya. Kita memberikan kesempatan kepada mereka untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila, di mana salah satu itu adalah mandiri, bertanggung jawab, bertanggung jawab atas tugas yang kita berikan. Ini ada profil pelajar Pancasila yang kita sudah ketahui. Yang pertama itu adalah berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, mandiri, dan beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Baik, yang berikut itu adalah tentang disiplin positif. Nah, dalam budaya kita, makna kata disiplin itu menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Sebagai kita pendidik, maka tujuan kita itu adalah bagaimana kita menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memilih motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Motivasi intrinsik itu artinya motivasi yang berasal dari dalam diri. Lalu ekstrinsik itu dari luar, paksaan. Lalu intrinsik itu adalah motivasi yang datang dari diri sendiri, tidak dari paksaan. Seperti yang tadi saya katakan. Nah, kita memberikan hadiah. Hadiah itu nanti dia melihat, oh saya melakukan sesuatu supaya saya mendapatkan hadiah, bukan dari dalam diri. Nah, kita sekarang ini dipacu untuk bagaimana kita harus melatih anak itu untuk motivasi itu harus datang dari diri anak, bukan dari paksaan. Seperti tadi hukuman, aduh saya berbuat ini supaya saya tidak dihukum.
Artinya bahwa budaya positif yang ada dalam misalkan sekarang disiplin yang kita buat. Kita paksakan anak datang harus salam, ya toh? Harus senyum. Itu sebenarnya kita harus terbiasa supaya motivasi itu betul-betul datang dari dalam diri, bukan karena paksaan. Jadi kita terus kasih terus motivasi, kasih terus sosialisasi supaya betul-betul kalau memang dia sudah terbiasa, nanti dengan sendirinya dia akan terbiasa. Seperti yang saya pernah dengar Bapak Kepala katakan, kita sudah terbiasa, jadi di mana saja dia lihat pasti dia pergi untuk salam. Salam kita di mana saja. Itu karena motivasi sudah datang dari diri, itu karena terbiasa. Seperti yang tadi itu bahwa ternyata kita memberikan hadiah kepada anak itu juga sebenarnya tidak baik. Memberikan hukuman juga sebenarnya tidak baik. Ini karena dari motivasi. Kita memberikan hadiah, anak melihat, oh ini bagaimana dia kasih saya hadiah. Oh berarti karena ini makanya saya harus berusaha untuk saya dapat hadiah terus. Itu bukan dari dalam diri. Tetapi itu karena dari luar, paksaan dari luar, sehingga dia melakukan sesuatu. Jadi untuk budaya disiplin positif ini yang harus kita kembangkan kepada murid-murid kita yang ternyata sudah berapa bulan ini kita jalankan, dan yang 5S ini saya lihat sudah ini, tetapi kita harus terus himbau kepada anak-anak kita supaya nanti di saat dia sudah ada sesuatu dalam diri itu, berarti dia berbuat sesuatu itu dari dalam, bukan dipaksa dari dalam. Itu yang harus kita berikan atau kita selalu omong kepada anak-anak itu. Ya. Disiplin positif itu adalah merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran anak. Menumbuhkan kesadaran anak untuk melakukan sesuatu tanpa hadiah atau tanpa ancaman atau tanpa hukuman. Jadi kebiasaan yang kita kasih itu, disiplin positif itu supaya yang tadi dia tanpa hadiah pun dari dalam diri dia sudah, oh saya berbuat sesuatu itu untuk dia betul-betul dari dalam diri, bukan hanya dikasih hadiah baru saya berbuat. Lalu yang berikut itu adalah kebutuhan dasar dari manusia. Yang pertama itu kebutuhan dasar itu yang pertama untuk bertahan hidup. Yang kedua itu adalah kasih sayang dan rasa diterima. Lalu yang ketiga itu adalah penguasaan. Yang keempat itu adalah kebebasan. Yang kelima itu adalah tentang kesenangan. Jadi bisa ambil salah satu contoh ini. Kebetulan di Marsudiri ini Pak Walinya kasih. Ini dia menuntun anak untuk bagaimana berkolaborasi, bekerja sama dengan cara seperti ini. Mereka makan sama-sama di daun pisang. Di waktu itu dikasih di grup, kami semua kasih motivasi, dan Pak Guru sangat senang karena orang tua semua itu memang harus anak diberi kebebasan, diberi kesenangan. Apalagi anak-anak kecil seperti ini. Anak-anak kecil itu kalau TK misalkan, kita tidak bisa paksa dia untuk tahu materi, tetapi bagaimana dia senang untuk menerima yang kita kasih. Itu anak kecil, anak TK. Jadi ini dia itu masuk dalam salah satu kebutuhan dasar dari manusia, yaitu anak itu harus memiliki kebebasan, memiliki kesenangan, dan seterusnya. Yang berikut itu adalah tentang motivasi perilaku manusia. Motivasi itu adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Itu adalah motivasi perilaku manusia. Lalu dari motivasi perilaku manusia itu ada dua jenis motivasi perilaku manusia. Yang pertama tadi motivasi ekstrinsik, adalah motivasi yang berasal dari luar. Lalu yang kedua itu adalah motivasi intrinsik, artinya motivasi yang datang dari diri sendiri. Baik, yang kita mau terapkan pada murid. Murid itu melakukan disiplin ini kalau kita lihat dari ekstrinsik, dari sisi luar, motivasi dari luar. Jadi murid itu melakukan disiplin diri karena takut dihukum atau menghindari dari hukum.
restitusi itu sendiri. Yang pertama itu menguatkan dan fokus pada solusi. Yang kedua, fokus pada karakter, bukan fokus pada tindakan. Lalu yang ketiga itu bukan menebus kesalahan, namun harus belajar dari kesalahan. Ini ciri-ciri dari restitusi. Yang berikut, mencari kebutuhan dasar yang mendasari dari tindakan itu. Lalu yang berikut, tawaran, bukan paksaan. Lalu memperbaiki hubungan. Yang berikut itu adalah menuntun untuk melihat ke dalam diri. Ini ciri-ciri dari restitusi yang harus kita tahu. Lalu ini ada perbedaan. Contoh kasus, murid datang terlambat. Kita memberikan hukuman. Murid disuruh berdiri di depan kelas selama 15 menit. Misalnya dia datang lalu mau masuk kelas, kita bilang berdiri dulu di situ. Guru marah-marah terhadap murid sehingga murid menjadi takut. Lalu yang ketiga, murid disuruh menulis, saya tidak akan terlambat lagi sebanyak 100 kali. Ini hukuman. Kalau kita buat begini sebenarnya termasuk hukuman. Yang kita suruh-suruh anak dulu itu hukuman sebenarnya. Kita terapkan yang tadi identitas gagal itu. Lalu konsekuensi. Guru memberikan konsekuensi untuk tetap berada di kelas selama jam istirahat berlangsung. Lalu guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Itu konsekuensi. Ini perbedaan yang harus kita lihat. Hukuman yang tadi. Hukuman itu kita suruh dia buat itu sebenarnya hukuman. Yang tadi identitas gagal. Lalu datang ke restitusi. Guru menanyakan keyakinan kelas dan dirinya, kemudian guru membantu siswa untuk menyelesaikan masalah. Nanti kita akan lihat kita itu berperan di mana? Sebagai manajer kah? Sebagai pembuat masalah kah? Sebagai teman kah? Nanti kita akan lihat. Lalu guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang. Ini yang tadi perbedaan dari hukuman, konsekuensi, lalu restitusi. Nah, dari ketiga perbedaan ini contoh kasus siswa datang terlambat. Kira-kira kita harus gunakan yang mana? Tetapi yang saya lihat selama ini kan pasti kebanyakan kita pakai di sini. Kadang kita suruh dia atau kita marah-marah. Sebenarnya tidak boleh. Karena ini salah satu hukuman. Yang kita gunakan itu adalah yang restitusi. Kita tanyakan keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu mana? Kesepakatan kelas yang kita buat. Yang sudah dikatakan Ibu Nada awal-awal itu bahwa tentang kurikulum merdeka itu masuk itu atau wali kelas masuk itu sebenarnya harus buat keyakinan kelas, kesepakatan kelas. Sehingga dia berbuat sesuatu itu dia harus taati yang tadi keyakinan kelas yang sudah dibuat. Maka nanti di sini kita berpihak di mana? Sebentar kita akan lihat. Sebagai pembuat merasa bersalah, sebagai teman. Jadi kita dituntut untuk harus yang ini, restitusi. Lalu dia datang terlambat berarti kita tanyakan keyakinan kelas, lalu kita membantu untuk menyelesaikan. Lalu yang berikut terbuka, kita terbuka dan akhirnya dia juga menghormati kita dan juga kita tepuk tangan buat materi yang bahwa sangat bermanfaat dan positif buat kita semua. Bahwa setelah di-sharingkan materinya ada hal tertentu yang kita sudah lakukan lalu bertentangan dengan teori yang sudah didapatkan. Sehingga harapan saya perlu disosialisasikan lagi kepada pihak sekolah, misalnya dalam materi tadi briefing di saat kita pertemuan antara guru, karena kalau diketahui bersama dan diterapkan di sekolah kita maka ada hal luar biasa yang kita akan lakukan untuk perbaikan hal-hal yang sudah kita lakukan kalau salah. Misalnya kesepakatan atau keyakinan kelas itu memang selama ini sudah disosialisasikan, tapi ada hal yang kadang dilakukan oleh guru. Dan itu kalau dikaitkan dengan motivasi intrinsik
itu yang perlu ditanamkan sehingga kesepakatan itu kan datang dari siswa sendiri, sehingga tidak dipaksa tetapi muncul dari diri sendiri. Maka ada konsekuensinya dan bagian terakhir restitusi itu yang muncul bahwa dia buat karena memang diyakini dari diri sendiri. Maka kita tidak terlalu melakukan bahwa itu adalah suatu hukuman, karena kita menyadari bahwa itu dilakukan karena disadari dari diri anak itu sendiri. Jadi itu harapan kami, semoga ini bermanfaat buat kita dan bisa di-sharingkan lagi kepada pihak sekolah. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih untuk Ibu Nadia yang sudah memberikan masukan yang konstruktif. Lalu saya akan melakukan tindak lanjut yang harus mensosialisasikan kepada pihak sekolah. Untuk bagaimana kita menerapkan budaya positif ini agar betul-betul motivasi itu datang dari diri anak, bukan datang karena paksaan dari pihak guru. Baik, terima kasih Mada untuk masukannya. Saya akan melakukan tindak lanjutnya, sosialisasi lagi kepada pihak sekolah. Mungkin ada lagi? Oke, baik, kalau tidak ada lagi maka atau sebelum kita tutup kita breaking dulu kan supaya kita tetap semangat. Baik, mungkin begini permainan kita. Nanti saya sebut satu kata. Misalkan huruf terakhir itu apa, kakak harus sambung dengan huruf terakhir itu. Bisa ya? Boleh? Oke, atau bisa ya? Boleh? Kata terakhir, huruf terakhir, huruf terakhir. Iya. Terima kasih. Tentang tadi segitiga restitusi. Tentang segitiga restitusi tadi yang pertama itu apa Pak Yanto? Validasi tindakan. Berarti Kak Mada sambung huruf terakhir. Harus kaitan dengan 3 validasi. Ini agak susah. Agak Kalau bisa susah. kata bebas. Bebas saja, oke. Baik. Misalnya Iya. mulai lagi. Bapak Ibu ikuti perkataan saya. Ikuti perkataan saya. Di sebelah kanan saya ini bebek, di sebelah kiri saya ini ayam. Ikuti perkataan saya. Oke, baik. Bebek. Selamat pagi semua. Selamat pagi, Bu. Apa kabar? Baik. Terima kasih karena masih baik. Pada hari ini kita akan mempelajari atau membahas tentang keyakinan kelas. Keyakinan kelas. Sudah pernah dengar tentang keyakinan kelas? Belum. Oke, apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas itu dia sama atau mirip seperti peraturan kelas. Tentu di sekolah itu punya peraturan sekolah, tata tertib, ya toh? Nah, di dalam kelas pun harus punya aturan. Aturan itu yang nanti akan menjadi suatu keyakinan. Keyakinan kelas. Kenapa? Supaya peraturan yang dibuat itu, kau lakukan itu harus berdasarkan keyakinan yang ada dalam diri. Nah, di dalam keyakinan kelas itu punya nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan. Contohnya seperti tidak menyontek saat pembelajaran. Ini peraturan yang kita buat. Kita akan buat di dalam kelas. Supaya segala tindakan yang kita lakukan itu harus melihat dari aturan yang sudah menjadi suatu keyakinan. Lalu keyakinan kelas itu kita buat bagaimana? Keyakinan kelas itu
kita tuliskan itu harus dalam kalimat positif. Harus dalam kalimat positif. Contoh seperti yang tadi, tidak boleh menyontek. Nah, kita buat aturan bukan kita tulis tidak boleh. Tidak boleh itu kata negatif. Atau dilarang, ya toh? Itu kata negatif. Nah, kata positifnya bagaimana? Kata positif yang tidak menyontek bagaimana? Ya toh? Itu kan jujur toh? Berarti harus jujur. Atau tidak membuang sampah sembarangan. Tapi dalam kita membuat keyakinan kelas tidak boleh pakai kata yang tadi, harus kata yang positif. Berarti bagaimana? Membuang sampah pada tempat. Jadi di dalam kita membuat keyakinan kelas itu harus kata-katanya itu. Jadi aturan yang kita buat itu nanti akan menjadi suatu keyakinan. Kalau kita membuat peraturan yang sudah menjadi suatu keyakinan, maka kita membuat itu, kita akan melihat keyakinan itu agar kita bisa dapat bertanggung jawab. Karena itu maka di sini ibu siapkan kertas. Ini nanti tiap orang menulis keyakinan lalu datang tempelkan di sini. Bisa? Kesepakatan, ya? Kesepakatan kelas, yaitu dalam pembelajaran di kelas. Silakan menulis tapi dalam kata-kata yang positif. Setelah tulis ditempelkan di boleh tulis nama di bawah, nama panggil. Tidak. Ya, ditulis lalu ditempelkan di sana. Ya, tulis di situ, tetapi harus di. Silahkan menulis. Beratur keyakinan kelas. Silahkan ditulis. Oke, baik, ini adalah kesepakatan yang sudah kalian menjadi suatu keyakinan kelas. Di sini dari yang kamu sudah tulis ini, yang sama saya copot. Jadi kita hanya mendapatkan 8 keyakinan kelas. Yang pertama itu adalah tertib waktu. Tertib waktu. Yang kedua itu adalah menjaga kebersihan, saling menghormati. Lalu yang berikut adalah tertib berpakaian. Ini adalah suatu keyakinan ya. Membuat suatu keyakinan itu adalah dari kita membuat suatu peraturan. Tadi kamu tuliskan itu kita sudah mendapatkan 8 keyakinan dan peraturan. Maka keyakinan kelas ini harus ditaati, diikuti. Nah, ini juga sudah ditulis dalam kalimat-kalimat yang positif. Oke, hanya itu saja. Terima kasih banyak untuk semoga apa yang sudah dituliskan ini menjadi keyakinan dalam diri Anda sehingga membuat sesuatu itu perlu ikut keyakinan yang sudah ditulis atau sudah dibuat berdasarkan kesepakatan. Oke, hanya itu saja. Terima kasih banyak. Selamat siang.